Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adib Sakdulo dengan NIM 7211419008 dari akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua proyek dalam sistem mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada keahlian teknologi sehari-hari. Nah, ada yang namanya sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas atau nilai guna, yaitu komputer kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada Microsoft Windows. Nah, sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows ada sejak pada tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Windows telah mengumumkan bahwa sistem operasi yang berkualitasnya Vista diluncurkan pada tahun 2006. Nah, selanjutnya ada pembaruan untuk sistem operasi Windows tidak dikenakan biaya dan biasanya didapatkan dari situs web Microsoft. Nah, untuk pembaruan otomatis dapat menimbulkan dua permasalahan, yaitu kebanyakan orang hanya memperbarui sistem operasi saja, tapi tidak memperbarui pembaruan produk-produk dari Microsoft Office. Nah, yang kedua adalah kecepatan akses internet berkecepatan tinggi disarankan untuk mendapatkan pembaruan jika memiliki model dial-up. Kemungkinan waktu yang diperlukan untuk mengunduh atau mengupdate itu cukup lama. Nah, sistem operasi lain itu ada Apple Computer membuat MC OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Nah, untuk MC OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer. Mengapa sih penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer? Yaitu karena setiap aplikasi peranti lunak yang sama seperti Microsoft Word bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Nah, untuk melacak perubahan itu, yang pertama kita klik perintah tools, diikuti dengan perintah take change, akan menghidupkan fitur pemantau dapat mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perubahan. Nah, untuk melakukan perlindungan kata sandi dengan cara kita mengklik perintah tools, diikuti dengan perintah option, pilih security, kemudian akan diberikan pilihan untuk menentukan kata sandi untuk membuka file serta kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Nah, ada juga virus dan spyware. Spyware tidak bersifat bahaya karena telah dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya untuk mencuri informasi yang sensitif. Nah, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Ada juga ancaman dan hoax. Jangan menerima email dari organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi email karena hal itu merupakan hoax. Selain itu, organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menaikkan informasi akun dan kata sandi. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Yaitu ada protek komersial, itu bisa dibaca, dan juga ada proteksi gratis, bisa dibaca ya. Nah, email perlu kita ketahui bahwa pengadilan di Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan bahwa semua organisasi berhak untuk mengawasi email yang dikirimkan dan diterima oleh komputer yang dimiliki organisasi tersebut. Hampir setiap email yang dikirimkan memungkinkan tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Yang kedua nih, proyek yang kedua itu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Yang pertama, membuat dokumen front page. Langkah awal itu memulai dengan membuka program front page, kemudian klik start, kemudian setelah itu pilih all program dan dua kali klik program pada Microsoft Front Page. Yang pertama, lihatlah kontak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri Anda sedang melihat sebuah tampilan web. Sekarang lihatlah ke bagian bawah di mana tampilan normal. HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web dan preview akan menampilkan halaman yang tampil di browser internet. Perlu dicatat jika fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Nah, yang selanjutnya itu ada figur di samping menampilkan seperti pada layar tersebut akan terlihat. Figur tersebut memperlihatkan contoh untuk menyimpan file untuk halaman web dan desktop komputer dan menggunakan nama asli atau index.ht. Untuk
University Pizza, pada halaman tersebut tekan tombol Enter pada papan ketik untuk membuat kalimat lain di halaman web. Tandailah kata-kata University Pizza, dan kemudian pilihlah poin 18 untuk ukuran font dari menu drop-down. Nah, kemudian pilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan pilihlah center. Itu bisa diperhatikan ya teman-teman semua. Di layar itu sudah terdapat gambarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada daftar beranda. Ketiklah untuk membuat daftar beranda itu ketiklah location, buatlah agar paragraf terjajar ke kiri, klik ikon daftar, bertanda kemudian masukkan 3 frase yaitu computer packing load, ration center, dan 101 North Main Street. Kemudian tekan kunci enter, maka sebuah bulatan muncul setelah memasukkan 101 North Main Street. Nah, untuk membuat tabel itu pilihlah perintah tabel, subperintah insert, dan kemudian pilih tabel. Kemudian pada layar tampil pilihlah tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Seperti itu. Bisa diperhatikan ya gambar yang sudah tersedia di layar kalian semua. Nah, selanjutnya tandailah judul icon, topping, small, medium, large, suatu demi satu, atau seluruh bagian. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan gambar dalam contoh ini kita akan memasukkan gambar seorang yang sedang memegang sebuah pizza. Geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert diikuti dengan subperintah picture. Dan akhirnya pilihlah clip art. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ketiklah kata pizza dan pilihlah sebuah gambar untuk digunakan. Gambar yang diambil dari clip art Microsoft berbentuk WMF, tetapi kita harus menyimpannya dalam bentuk yang lebih dikenali web. Caranya kita mengklik picture option, gambar yang diambil dari clip art, tapi harus menyimpan dalam bentuk yang lebih dikenali dengan cara mengklik picture option. Nah, untuk melihat daftar nomor yang pertama-tama yang harus dilakukan yaitu harus memasukkan kalimat we order from us, kemudian tekan kunci enter untuk mendapatkan baris baru, pilih icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan tersebut. Nah, untuk link web itu kita klik insert diikuti dengan subperintah hyperlink dan kemudian figur di samping akan muncul amanat bagi Anda untuk memilih email address, dan selanjutnya pilih bagian text to display, masukkan kata kontak us. Pada bagian email address, masukkan kalimat email ini diperlukan agar link email bekerja dengan browser internet. Pada bagian subjek, masukkan frasa pizza delivery. Nah, selanjutnya itu diminta untuk membuat sublink untuk halaman web sekolah. Kalian perintah insert diikuti subverb hyperlink. Pilih kotak async file for web page. Pada bagian text to display, ketik link to my school. Pada bagian address, ketiklah itu yang tertera itu. Dan pilihlah perintah insert diikuti dengan perintah format. Masukkan beginning sebagai namanya. Setelah pembatasan buku ditentukan akan membuat link ke pembatas buku. Pilih insert diikuti dengan perintah hyperlink pada page ini dokumen, link, terus go to up, text to display, terus pastikan memilih beginning dan langsung klik OK. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, langsung saja komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.